Welcome to my channel. Ya teman-teman semua, penantian selama 165 hari akhirnya sampai juga. Hari ini tepatnya nanti malam, tim nasional Indonesia dijadwalkan akan menjamu Saint Kitts and Nevis pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno tentunya. Ini adalah tim dari CONCACAF, zona Amerika Utara dan Amerika Tengah. Pada FIFA Series kali ini tentunya kita sudah tidak sabar melihat JSS dan kawan-kawan menunjukkan kemampuannya sejak terakhir 12 Oktober tahun 2025 di partai lawan Irak. Saat itu kita kalah 0-1 pada round 4 kualifikasi Piala Dunia. Tapi tentunya teman-teman, sebelum kita bahas soal persiapan pasukan John Hartman ini, ada satu yang mau gue update. Ini soal juga penting, soal drawing AFC Cup 2027 yang sejatinya drawingnya itu akan dilangsungkan pada tanggal 11 April 2026, jadi bulan depan di Riyadh, Arab Saudi. Tapi mungkin sebagian dari kalian juga sudah dengar, untuk sementara waktu dipospon. Ini memang satu momen yang ditunggu-tunggu karena kita pengen tahu juga di mana posisi dari Merah Putih pada perhelatan Januari dan Februari nanti Piala Asia. Dan tentunya ini ada kaitannya juga dengan FIFA Series karena ada sedikit keberuntungan juga karena posisi kita saat ini dengan ranking 121 atau 122 itu ada di pot ke-3. Nah, kalau kita bisa tampil maksimal memanfaatkan dua partai di FIFA Series kali ini, mengalahkan Saint Kitts and Nevis, kemudian menghadapi Bulgaria dan Solomon Islands dan kembali mendapatkan kemenangan, bukan tidak mungkin poin kita akan bertambah atau lebih baik lagi posisi kita di FIFA ranking menjadi 100 belasan, dan bukan tidak mungkin kita menggeser Korea Utara dari pot 3 ke pot 2 yang mana nanti tentunya akan mengurangi potensi kita bertemu dengan negara-negara yang berat di grup nanti di Piala Asia. Jadi ini tentu ada kaitan, that's why kita juga harus bisa memaksimalkan partai lawan Saint Kitts nanti malam ya. Jadi kita akan bahas itu juga. Jadi ada kaitannya dengan pembatalan drawing. Mudah-mudahan dengan mundurnya drawing ini ada kesempatan kita untuk terus memperbaiki ranking FIFA kita sehingga kita bisa memperbaiki juga posisi kita di pot yang lebih tinggi supaya kita relatif bertemu lawan-lawan tim yang gampang ya. Oke, kita udah nggak sabar semua menanti pertandingan nanti malam walaupun gua nggak bisa datang ke stadion dan mungkin juga gua akan live reaction. Semua kita pengen lihat bagaimana touch dari seorang John Hartman, pelatih yang tentunya kita ngelihat senang sekali. Banyak yang mengatakan vibes-nya positif ya. Kemarin juga saat di konferensi pers kelihatan sangat rileks, sedikit bergurau juga dengan Elkan Bagot, dan tentunya ada beberapa pernyataan yang juga patut kita cermati. Salah satunya yang paling paling menyita perhatian soal penjaga gawang. Dan secara keseluruhan pemanggilan pemain itu konsekuensinya seperti apa, dan memang nggak berbeda jauh atau hampir sama dengan apa yang sering gua ungkapkan dalam berbagai kesempatan di beberapa platform, bahwa persiapan di FIFA Series kali ini dan kemudian ada satu lagi nanti bulan Juni itu bercabang kedua. Satu juga untuk AFF karena memang seperti yang dia katakan juga di konferensi pers tersebut, karena dia akan menggunakan pemain lokal atau pemain yang bertarung di BRI Super League dan juga mungkin yang di Thai League ya. Di sana ada Sandy Walsh dan juga ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Jadi memang dia harus mempersiapkan dua jalur, dan satu lagi tentunya untuk Piala Asia Januari Februari nanti yang gue bilang drawingnya tadi harus dipospon untuk sementara waktu. Dan tentunya kita juga pengen lihat taktik, strategi, dan bagaimana John Hartman dalam bereaksi. Ini yang paling penting ketika ada situasi yang misalnya tidak ideal ya. Contoh misalnya amit-amit lah kita ketinggalan dari Saint Kitts and Nevis, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang John Hartman. Ini tentunya menarik untuk kita nanti. Walaupun kita juga jangan terlalu cepat untuk memberikan judge, udah terlalu langsung wah ini misalnya hasilnya tidak sesuai keinginan langsung menjudge, atau kalaupun hasilnya bagus kita langsung mengagung-agungkan terlalu berlebihan. Menurut gua beri dia waktu untuk bisa menunjukkan kemampuannya untuk bisa membangkitkan tim ini dari puing-puing kegagalan kita di round 4. Dan untuk squad sendiri memang
belum semuanya kumpul. Terakhir setahu gue Justin Hubner sedikit ada ketahan. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan isu dengan eskalasi di Timur Tengah, dan tentunya juga ada soal Dean James yang memang harus putar balik karena tadinya sudah dipanggil dan sudah siap-siap mengapak koper, tapi klubnya sendiri sudah memberikan konfirmasi bahwa dia dalam keadaan sakit, dan gue rasa itu pasti benar. Tapi nggak ada masalah karena di sisi kiri kita semua tahu kita sangat berjubel dengan pemain-pemain bagus, dan bukan tidak mungkin nanti ini kesempatan juga buat pemain-pemain yang ada di layar ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam itu punya kesempatan untuk mencicipi minute play di tim nasional senior. Salah satunya mungkin Donitri Pamungkas, karena dua pemain yang punya posisi yang sama, Calvin Verdong dan juga Nathan Choon, kemungkinan akan menjadi pilihan utama di skuad dari John Hartman, terlepas dari posisi apa yang akan diberikan kepada mereka, karena bisa saja Verdong DM, kemudian Nathan sebagai LB, peran yang sangat rutin dimainkan bersama Willem Twee Tilburg di RSD Divisi. Jadi mungkin aja Donitri main di pertandingan kedua, atau mungkin lawan Saint Kitts Nevis kalau kita misalnya udah bisa menang 3-0 misalnya menit 70-80, Donitri bisa dicoba. Jadi ini nggak ada masalah karena kita punya backup yang cukup bagus buat buat Dean James ya. Sementara di Bomistar gawang, seperti bridging gua di awal, memang John Hartman sengaja membawa 4 kiper. Tujuannya untuk mempersiapkan penjaga gawang yang handal untuk AFF nanti, karena Emil dan Martin Paes kemungkinan besar atau hampir pasti tidak akan bisa dipanggil di kalender Juli dan Agustus nanti, karena tim-tim mereka baik Ajax ataupun kita nggak tahu ya Emil, karena Emil ini sejatinya pemiliknya adalah Como ya. Kalau dia balik ke Como ya sama-sama semuanya juga lagi dalam persiapan untuk pre-season akhir untuk menyambut musim baru. Nah, untuk line up sendiri ya, kita sekarang untuk tebak-tebak seperti apa kira-kira line up yang akan ditampilkan oleh John Hartman, karena ini pertandingan pertama, memang ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau dilepas juga nggak ada pelatih yang mau melepas pertandingan seperti ini kan. Tapi kalau dibilang terlalu terlalu overthinking juga jangan gitu. Jadi kalau menurut gua ya, kalau dilihat dari kepentingan pertandingan pertama seorang John Hartman, dia pasti pengen mempersembahkan kemenangan. Apalagi kita tampil di kandang sendiri, ya secara peringkat kita juga cenderung lebih bagus ya. Kenapa gua katakan cenderung? Karena 121 dengan 150 beti ini beda-beda tipis. Kemudian kita juga nggak tahu secara peringkat oke segitu, tapi ibaratnya seseorang juara 1 tapi di sekolah yang nggak bagus, kurang bagus lah. Yang satu lagi peringkat 8 misalnya, ranking 8 tapi di sekolah unggulan. Nah itu kan kadang-kadang komparasinya bisa beda. Jadi menurut gua John Hartman gak akan mengambil resiko dengan memainkan pemain kelapis kedua. Mungkin nanti itu yang gue bilang tadi, kalau sudah bisa menang banyak ya mungkin baru dikasih kesempatan pemain yang lain. Jadi gue yakin nanti malam itu John Hartman akan menampilkan tim terbaiknya. Nah yang menjadi tantangan mungkin adalah di bawah Mister Gawang. Di bawah Mister Gawang ini pilihannya dua, memang 11-12 ya, Cap Cip Cup, dua-duanya bagus, tapi kalau gue lihat pilihan kemungkinan besar jatuh ke Emil Laudero. Ya kita tahu dia salah satu pemain atau kiper yang cukup banyak melakukan save di Serie A, dan dia punya kapasitas untuk melakukan build up serangan. Nah, kita maju ke depan, 3 back ini kemungkinan besar akan menjadi pilihan John Hartman. Di tengah ya siapa lagi, the one and only Il Capitano Jai Itzes. Kemudian kalau versi gua ini nanti kalian boleh beda. Di CB kiri itu ada Justin Hubner. Mungkin nanti bisa juga Justin Hubner kan belum sampai ya, ataupun kalau sampai mepet, berarti di sana kemungkinan besar Elkan Bagot nih pas, makanya dia dibawa konferensi pers. Jadi Elkan Bagot, kemudian CB kanan itu Rizky Ridho, bek kanan Kevin Dix, ya kita tahu lah kapasitasnya seperti apa, dan juga dia seorang penalty taker. Dan di kiri itu kalau gua menaruh di situ Nathan Choon. Sementara Calvin Verdong itu akan bertindak sebagai DM berduet dengan Joe Pelupesi, ya pemain yang sangat tidak tergantikan dan juga cukup baik penampilannya bersama Lomal SK di Challenger Pro League di kasta kedua sepak bola Liga Belgia. Nah, siapa front three di depan target man? Gua rasa mungkin dari kita sepakat ya, akan ada oleh Romani, dan di sesi latihan yang tidak resmi dan juga official training oleh kelihatannya sudah cukup bugar. Ini kemudian menepis, ataupun mungkin bukan menepis ya, tapi sudah menjawab keraguan orang karena dia tidak terlibat dalam pertandingan Oxford United dalam 3 laga terakhir. Jadi memang mungkin ada cedera, kita nggak tahu, tapi cedera ringan dan dia sembuh in time. Sementara kalau di kanan gue
favor ke Yakob Sayuri ya. Dan sementara di kiri itu pilihannya salah satunya ada ya mungkin Ragnar Oratmangun. Sebenarnya kalau ada Ezra, gue lebih milih Ezra di sana. Dan tapi bisa saja nanti akan terjadi rotasi. Nah itu adalah prediksi line up yang mungkin ditampilkan oleh John Hartman versi gue. Tentunya kalian juga punya versi sendiri. Nah terakhir, last but not least, gue ingin ngasih hadiah ke kalian. Gak usah banyak-banyak lah kali ini. Ada uang cash. Ini cash, bener-bener cash. Jadi kalian nggak perlu membership, nggak perlu lain-lain. Gue sekarang mau ngasih ke kalian 150.000. Jadi 50.000 untuk 3 orang. Tebak ya, tebak siap skor dan juga pencetak gol untuk pertandingan nanti malam antara Indonesia dan Saint Kitts. Dan taruh jawabannya di kolom yang gue pin supaya gue nyarinya gampang. Jadi kalau di luar itu mohon maaf, itu nggak akan gue pilih walaupun benar. Dan 3 pemenang yang paling tepat dan cepat jawabnya itu akan gue umumkan di video berikutnya dan mendapatkan uang cash 50.000 masing-masing kalau ada 3 pemenang ya teman-teman. Jadi silakan boleh analisa juga, tebak skor dan juga pencetak golnya, dapatkan hadiah kalau kalian beruntung dan jawabannya tepat. Terima kasih teman-teman, kita sambut pertandingan Garuda besok atau nanti malam tepatnya, dan mudah-mudahan gua akan live reaction sambil kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih teman-teman, adios.